Spiritu Santo, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. In saecula saeculorum. Amen. In saecula saeculorum. Amen. 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 Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Siapakah Tuhan Allah itu? Dia bukanlah patung yang tidak dapat berbuat apa-apa. Allah adalah Allah yang hidup. Dia Maha Ada, Maha Kuasa dan berdaulat sempurna. Keputusan-keputusannya bersih dan suci sesuai dengan maksudnya yang mulia. Dia selalu mengambil inisiatif untuk menyatakan kerajaan Allah dan pemerintahannya yang kekal dari dulu sampai selama-lamanya. Marilah kita agungkan nama Tuhan Allah kita dengan menaikkan pujian ajaib Tuhan. Namun terlebih dahulu dengarkanlah firman yang mengatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Bila kulihat bintang kemenangan dan bunyi guru-riuh gulma, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar.
pertama sampai ayat yang keempat. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, masyurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memasyurkan namamu. Marilah kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan yang berkata demikian. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, bersama-sama dengan umat-Mu, kami menghadap hadirat Allah yang Maha Kudus. Kami bersyukur bahwasanya Engkau mengasihi dan melimpahi kami dengan kemurahan-Mu berdasarkan kemahakuasaan-Mu dan kemahatauan-Mu, bukan karena hasil permintaan kami. Karena itu kami menyadari bahwasanya kami sudah terlalu jauh tidak menyadari bahwa kami bukan hanya sekedar tidak menuruti nasihat firman-Mu, namun justru kami tidak menaati diri-Mu yang telah menetapkan hukum-hukum kehidupan bagi kami selama di dunia ini. Ada kalanya kami merasa tidak apa-apa dengan tidak menaati firman-Mu atau memaklumi diri sendiri dengan pelanggaran kami, yang sebenarnya sikap kami itu justru tidak menghormati Tuhan dan tidak takut akan Engkau. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Allah, agar kami tidak terus-menerus merasa nyaman di dalam ketidaktaatan kami. Kiranya kegelisahan yang daripada-Mu membuat celik batin kami akan kekudusan-Mu. Pulihkanlah kami berdasarkan anugerah-Mu yang limpah, dan tuntunlah kami pada jalan-jalan-Mu, sehingga nilai-nilai firman-Mu sungguh hidup dan berakar kuat di dalam kami, dan akhirnya membuat kami berubah, baik dalam pola pikir kami, perasaan kami, dan kehendak kami. Bangkitkan kami di dalam kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini pengakuan kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Saya sampaikan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya yang berkata demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oleh sebab itu, marilah kita juga diperdamaikan satu dengan yang lainnya, dan saling mengampuni, serta turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 4 ayat 5-6. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian agar dapat mewujudkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari serta memuliakan Allah. Salah satu undang-undang kerajaan Allah yang mengatur kehidupan orang percaya atau orang benar pada saat menghadapi sesamanya adalah sebagai berikut. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Marilah kita mempercayakan diri kepada Allah dan persembahkanlah kepadanya korban yang menyenangkan hatinya. Ada banyak hadiah sukses tuh diraih, yang lain korbankan hidupnya demi ketenaran. Namun kesenangan dunia ini ku tinggalkan karena salib. Ku arahkan pandanganku pada Tuhan dan kasih-Nya. Ku mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, kelak terima hidup kekal. Bersama-sama dengan umat kudus Allah sepanjang abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, salam sehat. Mari kita meluaskan pandangan kita pada pekerjaan Allah dengan saling memperhatikan saudara-saudara kita yang pada saat ini membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan uluran tangan kita pada saat terpapar corona atau terdampak karena PPKM. Kita harus terus kembangkan semangat kesatuan dan menjaga keutuhan tubuh Kristus melalui GKT.
Mari saudara, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita minta pertolongan Allah Roh Kudus di dalam doa, supaya kita dapat berjumpa dengan Allah melalui Alkitab yang dikhotbahkan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, berikanlah kami pada hari ini kemurahan-Mu, agar kami menerima berkat surga berupa perjumpaan umat-Mu dengan Allah melalui firman-Mu, sehingga kami sekalian dengan hati yang bijaksana dapat mengerti dan dengan sukacita mengalami perubahan seutuhnya dalam diri kami karena firman-Mu yang suci. Kiranya berkat Allah, yaitu pada saat Allah menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia, kami sekalian dapat benar-benar hidup dalam berkat-Mu dan saling memberkati. Jauhkan daripada kami hati yang tidak percaya. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Allah berkata demikian, doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Berbahagialah saudara-saudara yang pada hari ini telah siap mendengarkan firman Allah. Kiranya saudara-saudara diberkati dengan hati yang lemah lembut seperti hati Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya pernah ditelepon oleh jemaat malam-malam. Kalau tidak salah pukul 22 WIB atau pukul 23 WIB. Kalau tidak salah, saya lupa ingat. Orang ini setelah saya di sana, orang ini dalam keadaan megap-megap, sesak banget. Untuk nafas saja sangat susah. Saya ya bingung saudara, mau ngapain begitu loh. Tapi paling tidak saya ingat kalau orang yang sesak tidak boleh banyak omong dan tidak boleh banyak diajak omong. Tetapi yang harus disediakan tempatnya agak lapang dan tidak boleh dikerubuti supaya dapat pasokan udara yang cukup. Tidak berapa lama agak lega saya tanya, mengapa bisa sampai sesesak itu? Tahukah saudara dia menjawab apa? Dia mengalami peristiwa yang menyesakkan. Akibatnya dia sesak. Sungguh luar biasa dampaknya saudara. Alkitab paling tidak ada 3 atau 4 penyebab yang menyesakkan hati yang dialami oleh manusia, termasuk di dalamnya umat Allah. Saya memberikan contoh yang pertama Yakub. Yakub mengalami sesak hati yang luar biasa. Bukan nafasnya yang sesak ya saudara, tapi mengalami peristiwa yang membuat dia begitu sesak hati. Kejadian 32 ayat 7. Mengapa? Karena masa lalunya dia telah atau dia pernah menipu saudara kembarnya mengenai hak kesulungan. Itu Yakub. Lalu yang kedua, umat Allah di zaman hakim-hakim, yaitu setelah Yosua meninggal, mengalami kesesakan berjemaah. Sekali lagi mengalami kepahitan berjemaah. Mengapa? Karena Tuhan yang menentang mereka, karena Tuhan yang melawan mereka.
mereka dan mereka jatuh dalam dosa. Dicatat dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-15. Yang ketiga adalah Daud dan Yonatan. Khususnya Daud mengalami kesesakan hati yang berulang-ulang, bukan hanya satu kali, berulang-ulang. Salah satunya dicatat ketika dia difitnah oleh Saul sang raja, dan bagaimana ungkapan sesak hati itu juga dialami oleh Yonatan. Walaupun sesak hatinya untuk Daud bukan karena beban masa lalu, bukan karena dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak faktor mengapa kita bisa mengalami kesesakan hati, mengapa kita bisa mengalami kesesakan hidup. Memang ada yang disebabkan beban masa lalu, ada yang karena dosa, ada yang karena kebodohannya, ada yang memang bukan karena semua itu, tetapi toh juga tetap mengalami yang namanya kesesakan hidup. Mazmur 4 ini menceritakan kepada kita bahwa ada orang yang begitu dikasihi Allah, namun juga mengalami yang namanya kesesakan hidup. Bagaimana kalau Alkitab yang adalah firman Allah memberikan jalan keluar kepada kita? Mari kita bersama-sama membaca ayat ini. Saya akan membacakan pertama, setelah itu saudara-saudara akan saya berikan kesempatan untuk membaca firman ini. Demikian firman Tuhan. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah di dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Silakan saudara untuk membacanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Artinya, berdirilah di hadapan Tuhan dengan gentar dan hormat, dan jangan berbuat dosa kepadanya. Berbaringlah di tempat tidurmu dengan tetap tenang sambil merenung. Jadi jalan keluar yang Tuhan sediakan itu jelas ya saudara. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jalan keluar ini saudara bukan cuma sekedar anjuran. Ya sudah, biarlah kamu marah, bukan seperti itu. Bukan sekedar motivasi, bukan sekedar seperti kata-kata yang menghibur, bukan seperti itu. Tetapi justru biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa ini adalah aturan, adalah hukum yang harus kita taati. Sebab firman Tuhan itu berotoritas. Bukan cuma sekedar anjuran loh saudara. Bukan, ini aturan Tuhan. Bagaimana kita menghadapi ketika kita dalam keadaan yang sangat sesak hidup kita, yang sangat menderita, yang sangat tertindas. Bagaimana cara keluarnya? Bagaimana Tuhan memberikan jalan keluarnya? Jika kita nurut kepada Allah dan mengikuti jalan keluar yang Allah berikan, maka kita akan menikmati apa yang Allah sediakan. Sebaliknya, kalau kita tidak nurut, tidak ikuti jalan Allah, maka kita ya tidak akan menikmati apa yang Allah sediakan. Apa sih yang Allah sediakan ketika kita menurut jalannya, walaupun kita mengalami kesesakan hidup? 2, sukacita dan tentram. Nah saudara, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya mempraktekkan ajaran Allah itu? Bagaimana caranya mempraktekkan hukum Allah itu? Hukum Allah yang berbunyi, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah di dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Bagaimana caranya? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu saudara, ada yang harus kita ketahui. Begini saudara, jika Allah memberikan hukum-hukumnya, jika Allah memberikan ajarannya, maka hukum-hukumnya itu, ajaran-ajarannya itu berlaku sama bagi semua orang.
Sekali lagi saudara, ajarannya, hukumnya berlaku sama bagi semua orang, baik itu terhadap korban yang hidupnya dibuat sesak maupun terhadap pelaku yang membuat orang lain sesak. Hukumnya sama, berlaku sama, tidak berbeda. Kalau manusia bisa bedakan saudara, Allah tidak, hukumnya sama. Hukum Allah ini memang untuk mengatur kehidupan bersama antar umat Allah. Bagi yang mengalami kesesakan hidup, aturannya adalah biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Bagi yang sesak, bagaimana bagi pelaku? Sama hukumnya. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Sama saudara, sama aturannya. Jadi artinya begini, kesesakan hidup atau persoalan yang dialami umat Allah itu harus dipandang dari hubungannya dengan Allahnya. Itu pasti. Tidak bisa dilepaskan persoalan hidup kita ini dalam hubungannya dengan Allah. Tidak bisa. Persoalan yang menyesakkan hati dalam konteks ini kan begini. Ada kata atau kalimat kemuliaan dinodai. Apa sih itu? Kemuliaan dinodai ini perkataan yang tidak benar diucapkan di depan umum karena marah sehingga menimbulkan perasaan marah pada orang yang mendengar. Itu kemuliaan dinodai. Itu yang terjadi. Orang yang hubungannya dengan Allah beres, orang yang hubungannya dengan Allah beres, beres di sini artinya benar, dia mengasihi Allahnya dengan segenap hati, maka ia akan membawa persoalan hidupnya, kesesakan hidupnya kepada Allah. Pertama-tama dia akan membawa kepada Allah. Sekali lagi saudara, orang yang hidupnya beres di hadapan Allah, hidupnya benar, mengalami kesesakan hidup yang disebabkan orang lain, dia akan membawa pertama-tama kepada Allah. Bukan nebar opini, bukan mencari dukungan, bukan menjual belas kasihan, bukan. Datang kepada Allah, dia menghadap Allah, dia akan berlama-lama di hadapan Allah dan mencari jawaban Allah. Dan jawaban Allah itu adalah biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Artinya itu begini loh saudara, orang yang dibuat sesak hati itu dalam konteks ini saking sesaknya badannya itu sampai gemetar. Gambaran gemetar itu seperti orang mengalami gempa, gemetar luar biasa, bergerak luar biasa, saking marahnya seperti itu. Saya sih selama hidup saya belum pernah menemukan orang semarah itu, karena difitnah seperti yang dikatakan Mazmur 4. Sampai sebegitunya dia mengalami sesak hati. Kalau sudah marah seperti itu, bahkan sampai gemetar, sampai bergetar seperti gempa, sudahlah kita bisa bayangkan akal sehatnya pasti lumpuh. Dia butuh melampiaskan emosi karena sudah sampai ubun-ubun, sudah sampai puncak. Apalagi tidak ada alasan yang benar, tidak ada bukti yang benar yang membuat orang itu harus dibuat sesak hatinya. Orang yang mengalami sesak ini, seperti ini, Tuhan mengatakan cari tempat tertutup. Itu artinya berkata-katalah di tempat tidur, ngomong sama Tuhan di ruang pribadi, walaupun kamu dikata-katai di ruang terbuka, di tempat publik. Jangan meniru. Carilah tempat pribadi, carilah tempat yang tertutup. Berkata-katalah kepada Allah. Jangan balas fitnah dengan fitnah, sebab akan melahirkan dosa yang sama. Jangan pernah memikirkan untuk membalas dengan cara yang sama
atau membalas dengan cara yang lebih kejam. Adukan semuanya kepada Allah. Bahasa Inggrisnya wadul kepada Allah. Mintalah Allah sebagai hakim. Apakah engkau memang benar dalam pandangan Allah atau memang pantas untuk diperlakukan seperti itu? Kita tidak pernah tahu. Tetapi yang jelas Allah telah mengatur, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Masuk ke tempat privat. Kalau saya begini saudara, saya menerapkan aturan itu begini. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, dan tetaplah diam. Itu begini. Kalau seumpama itu terjadi dan menyerang saya pribadi, saya akan berdoa, Tuhan, saya memang pantas dibegitukan. Saya pantas untuk diperlakukan seperti itu. Tetapi Engkau yang maha suci, yang tidak berdosa, Engkau pernah juga dipermalukan, Engkau pernah juga diolok-olok, dihina, dicaci maki, dan Engkau tidak membalas sama sekali. Kalau itu terjadi pada saya dan saya punya keinginan untuk membalas, berarti kan saya tidak menunjukkan percaya saya tidak sungguh-sungguh percaya kepadamu. Lalu saya tidak akan membalas. Mengapa? Karena bukan hak saya untuk membalas, haknya Tuhan pembalasan itu. Kalau saya ngotot tetap balas, saya berhadapan dengan Tuhan yang sang pemilik. Saudara-saudara, saya akan berlama-lama di hadapan Tuhan di ruang privat sampai gemetar saya mereda atau hilang sama sekali. Dan saya akan menemukan sukacita. Saya akan menemukan ketenteraman, saya akan menemukan damai sejahtera, saya akan menemukan kelegaan. Bahkan saya akan tidur nyenyak sebab perkaranya sudah di tangan Tuhan. Banyak orang punya masalah tidak bisa tidur. Karena apa? Ditanggung sendiri. Tuhan bilang, serahkan kepada Tuhan. Cara ini akan dilakukan juga oleh orang yang punya relasi yang baik dengan Tuhan. Cara ini akan dilakukan oleh orang yang hubungannya dekat dengan Allah, yang mengasihi Allahnya. Pasti dia pertama-tama mencari Allah. Pasti yang pertama-tama dia datang kepada Allah membawa perkaranya. Sebaliknya, pelaku yang kerap membuat orang lain sesak hidupnya juga akan marah sampai gemetar, sampai mengalami gempa juga. Loh, mengapa kok sampai dia juga seperti itu? Ya, karena tujuannya tidak tercapai. Tuhan yang membela. Jadi dia punya usaha tapi gagal, makanya dia mengalami marah juga. Padahal orang ini sudah mengerahkan segenap daya untuk menodai kemuliaan dengan cara-cara menyampaikan perkataan yang tidak benar, yang diucapkan di depan publik, lahir dari kemarahan, yang juga menimbulkan kemarahan pada pihak yang mendengar. Para pelaku juga marah, juga gemetar, juga seperti mengalami gempa. Mengapa? Tujuannya tidak tercapai. Sebenarnya hanya satu jawabannya. Orang ini tidak sedang melawan sesamanya, tapi dia sedang melawan Tuhan sang pemilik. Dengan cara demikian, justru Allah menunjukkan siapa orang ini. Ternyata lebih jahat daripada orang yang hidupnya dibuat sesak. Karena itu hidupnya tidak ada sukacita, hidupnya tidak ada tentram, bahkan tidur pun tidak bisa nyenyak. Tetapi Allah akan mengampuni orang yang hatinya jahat kalau ia bertobat. Dan pertobatan itu ditunjukkan dengan cara melakukan hukum-hukum Allah. Pertobatan itu ditunjukkan dengan melakukan ajaran Allah. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Bagi yang dibuat sesak hatinya, hukumnya sama. Bagi yang tadinya jahat dan mau bertobat, hukumnya juga sama.
Saudara, dalam perjanjian baru aturannya juga sama. Perjanjian lama dan perjanjian baru sama. Dan berkata begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini dipakai untuk mengatur, untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus, untuk menjaga keutuhan tubuh Kristus. Orang yang suka mengumbar ketidakbenaran di depan publik, ketidakbenaran itu baru perasaan, baru asumsi, baru opini. Kalau dikatakan kebenaran berarti kan semestinya ada dua saksi dan juga ada bukti atau data yang terukur untuk menunjukkan, bukan katanya. Nah, kalau orang ini mengumbar ketidakbenaran dan membuat orang lain marah, sebenarnya orang itu berpotensi untuk memecah belah tubuh Kristus. Mari saudara kita jauhi cara-cara kotor yang tidak terhormat. Kita fokuskan saja pada kepedulian terhadap sesama. Sebab banyak yang terdampak akibat corona ini dengan segala kebijakannya untuk mengendalikan penyebarannya. Sebenarnya saudara, cara Allah menolong kita, memberikan jalan keluar kepada kita apabila mengalami kesesakan hidup bukan hanya satu. Bukan hanya biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu tetapi tetap diam. Bukan cuma itu. Ada yang kedua. Kalau yang pertama tadi memang tidak mempan, kalau biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa itu ternyata tidak dapat menyelesaikan persoalan, maka cara yang kedua, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Apa artinya? Artinya begini saudara, pada masa itu rumah Tuhan atau kemah suci juga sebagai tempat untuk Tuhan mengadili umatnya. Jadi bagi orang percaya, bagi umat Allah, ketika mengalami konflik dengan sesamanya sampai mengakibatkan kesesakan hidup, baik itu difitnah di depan umum yang membangkitkan marah, maka ia akan membawa persoalannya di hadapan Tuhan Allahnya. Sebab Tuhan Maha Adil. Ia pasti memberikan keputusan yang benar melalui orang-orang yang diangkatnya untuk melayani Allah. Jadi bukan Allah turun dari surga ke bumi lalu memutuskan, bukan begitu. Tetap memakai orang-orang yang melayani Tuhan di rumahnya. Dalam konteks kita saat ini majelis dan hamba Tuhan, utamanya majelis. Kalau hukum yang pertama tidak dapat menyelesaikan perkara kita, maka firman Tuhan mengajarkan persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Allah. Artinya apa? Datang ke rumah Tuhan diselesaikan, karena Allah Maha Adil. Sebenarnya tidak usah sampai yang kedua ini, sejauh tidak membahayakan tubuh Kristus, sejauh tidak merusak kesatuan tubuh Kristus. Karena itu mari kita hidup bijaksana dengan memandang kepada Kristus Sang Kepala Gereja. Harapan saya saudara, ketika terjadi persoalan, selesai pada aturan yang pertama, yaitu biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Namun kalau seumpama ternyata tidak selesai, kita harus mengingat masih ada cara yang kedua. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangun tubuh Kristus. Mari kita jaga kesatuan tubuh Kristus. Jangan sampai kita menjadi alat untuk menghancurkan gereja, menghancurkan tubuh Kristus dengan kata-kata kita. Padahal itu baru asumsi, baru opini, baru katanya. Tidak ada bukti atau saksi yang mendukungnya. Ya saudara, kita semua selesai pada aturan yang pertama. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam sambil menguji diri. Apakah kita mempercayai Allah dengan segenap hati? Sehingga tidak perlu mencari pengadilan Allah dalam baiknya. Bukan berarti cari di luar, tidak saudara. Sebab sebenar-benarnya kita, tetaplah kebenaran kita itu lahir dari dosa. Sebaik-baiknya kita, kebaikan kita itu tetap lahir dari dosa. Tuhan memberkati kita sekalian, mari kita berdoa.
Kasihanilah kami ya Allah, agar peristiwa yang dialami pemazmur dalam hidupnya tidak kami ulangi di zaman ini, dengan saling memburukan nama dan saling memfitnah dan menimbulkan kemarahan. Berikanlah kepada kami pengendalian diri dengan memandang bahwa kami ini satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Tuntunlah orang-orang kudus yang Kau kasihi untuk tunduk kepada hukum-hukum-Mu, yaitu biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Dan bila sangat membahayakan keutuhan gereja, maka kami akan mencari pengadilan di hadirat-Mu dengan ungkapan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Buatlah kami malu dengan kelakuan jahat kami, sebab dengan demikian sebenarnya kami berlaku jahat terhadap Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa persembahan kepada Allah. Diberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang saat ini mengikuti streaming di rumah untuk mempersiapkan diri atau mentransfer ke rekening gereja. Kita akan naikkan pujian, Ku Berbahagia. Yesus abadi kepunyaanku. berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kembali kami boleh datang di hadapan-Mu ya Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Inilah Tuhan ungkapan syukur dan hormat kami kepadamu. Biarlah Engkau menyucikan dan menguduskannya sehingga berkenan di hadapan-Mu. Berikan hikmat kepada majelis dalam mengelolanya. Biarlah semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, kami mohon belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara Indonesia.
Tuhan tolong kiranya Kau sendiri akan memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah Indonesia dalam menangani kasus virus COVID-19 ini. Tuhan tolong berikan kesehatan kepada pemimpin-pemimpin negara, semua tim medis, aparat negara, dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan tolonglah Tuhan Kau juga pimpin supaya vaksinasi nasional boleh berjalan dengan lancar dan baik. Demikian juga ya Tuhan, kami sebagai masyarakat, biarlah kami boleh taat dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, sehingga penyebaran virus COVID-19 bisa berkurang. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 1 Agustus 2021. Jadwal kegiatan sepekan dapat dilihat di grup GKT Banyuwangi. Diharapkan saudara-saudara dapat subscribe GKT Banyuwangi agar saudara dapat mengikuti pelayanan dan pembinaan serta renungan-renungan dari gereja kita. Persembahan dapat saudara lakukan dengan 3 cara. Pertama, memasukkan di kotak persembahan. Kedua, ditransfer ke rekening gereja nomor 180 333 9922 dan atau menghubungi majelis. Saudara-saudara, mari kita saling peduli dan bahu-membahu untuk saling menolong antar jemaat yang terpapar COVID dan harus isolasi mandiri. Saudara dapat memberitahukan kepada majelis atau hamba Tuhan agar gereja dengan sigap dapat memberikan bantuan, khususnya bantuan makanan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi ini. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kita naikkan doksologi berkat oleh Pendeta Hartinus Lee dan kita akhiri dengan pujian amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ya, saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Persilakan duduk. Kebaktian telah selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.